Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 22 April 2022. Bersama saya Tanita Patiasina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Kita mulai dengan berita pertama. Pimpin apel ketupat Salawaku 2022 ini kata Gubernur Maluku Murad Ismail. Kepolisian Daerah Maluku menggelar apel kesiapan pasukan pengamanan Operasi Ketupat Salawaku tahun 2022 di lapangan Polda Maluku. Letkol Pol Tahapari Tantui Kota Ambon, Jumat 22 April 2022. Gelar pasukan untuk pengamanan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ini dimulai dengan pengecekan pasukan. Pengecekan pasukan dipimpin langsung Gubernur Maluku Murad Ismail yang didampingi Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif, Wakapolda Maluku dan Lantamal serta dan Lanut Patimura. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Maluku sebagai inspektur apel mengajak seluruh personil yang terlibat dalam apel gelar Operasi Ketupat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan. Ratusan ribu personel gabungan secara nasional lebih dipusatkan pada tempat ibadah, tempat keramaian, pintu masuk bandara dan pelabuhan dengan sistem pengamanan yang ketat. Melalui mapping dan analisa yang telah dilaksanakan pada beberapa waktu lalu, diprediksi akan ada ancaman yang harus diantisipasi. Di antaranya ancaman teroris, sabotase, kriminal umum, tawuran antar warga, kecelakaan transportasi, serta bencana alam. Gubernur juga meminta melaksanakan pengamanan dengan profesional dan humanis di lapangan serta melakukan body system. Selain itu, anggota harus bertindak tegas namun humanis dalam penanganan permasalahan di lapangan. Untuk diketahui, apel gelar pasukan gabungan ini terdiri dari satu satuan gabungan POM TNI dan Propam Polda Maluku, satu kompi gabungan personil TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, satu kompi gabungan personil Brimob, Sabara dan Lalu Lintas, satu kompi gabungan personil Ditpam Opfit, Ditpol Airut dan Research Intelcam. Juga satu kompi gabungan Satpol PP, Jasara Harja, BMKG, dan Basarnas Maluku. Gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri pada tanggal 29 April dan tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2022. Kesiapsiagaan dalam menghadapi jajaran. Amankan Lebaran 2022, Polda Maluku bangun 73 pos pengamanan hingga pelayanan. Kepolisian Daerah Polda Maluku bangun puluhan pos pengamanan, pelayanan, dan hingga pos terpadu. Puluhan pos itu untuk mendukung Operasi Ketupat Salawaku 2022 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Pelaksanaan operasi sendiri selama 12 hari. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif usai apel gelar pasukan mengatakan Operasi Ketupat Salawaku akan digelar selama 12 hari. Diaman pos pengamanan sebanyak 42 unit, pos pelayanan 27 unit, dan pos terpadu 4 unit. Lanjutnya, operasi ini juga lebih mengedepankan sikap preventif yang didukung dengan penegakan hukum dan bantuan operasi. Pengamanan akan dilakukan di sejumlah tempat keramaian seperti mal, pasar, tempat rekreasi, dan juga rumah-rumah ibadah. Selain itu, aparat katanya juga telah mengecek stok sembako, minyak goreng, dan BBM di Maluku dan dipastikan aman. Diketahui dalam operasi ini kepolisian didukung TNI dan instansi terkait lainnya dengan jumlah sebanyak 3.530 personil.
Dengan rincian kekuatan personil Polri 2.478, TNI sebanyak 402 personil, instansi terkait sebanyak 650 personil. Tetap memperhatikan dari BMKG, cuaca, ombak dan sebagainya. Kemudian juga kita atensi pintu-pintu masuk seperti pelabuhan, bandara, ya. Kita mengimbau masyarakat dan unsur pelaksana seperti KSOP itu juga memperhatikan aspek keselamatan, jangan hanya mementingkan katakanlah keinginan masyarakat sehingga mungkin kapal diisi overload dan sebagainya. Yang kita lakukan monitoring bersama teman-teman TNI, ya, Babinsa, Babin Kamtibmas kita, Babin Potmar, ya, di lapangan itu kita juga memonitor pelabuhan-pelabuhan rakyat yang juga tidak ada petugasnya secara lengkap, karena biasanya masyarakat juga pada hari-hari libur nantinya mereka akan wisata dan sebagainya, yang perlu juga antisipasi. Kami juga mengingatkan pengelola wisata untuk juga menyiapkan personilnya, peralatan-peralatan keamanan dengan baik. Karena beberapa kejadian justru pada saat hari libur, nah tempat-tempat wisata ini lengah, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban menonjol. Saya kira itu mungkin ya. Tribunnews rawan kecelakaan lampu lalu lintas simpang 4 Al-Fatah Ambon tak berfungsi. Lampu lalu lintas di simpang 4 Masjid Al-Fatah Kota Ambon kembali tak berfungsi Jumat 22 April 2022. Baik traffic light di Jalan Sultan Babula, Jalan Samratulangi maupun di Jalan Aipati arah menuju simpang 4. Padahal Kamis 21 April malam kemarin, traffic light tersebut masih beroperasi dengan cukup baik. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 12 siang, puluhan kendaraan yang melintas beberapa kali nyaris bertabrakan. Sejumlah kendaraan yang melintas juga tampak kebingungan untuk mengambil pilihan jalan ataukah berhenti sejenak. Pasalnya pada 3 traffic light tersebut hanya menunjukkan lampu warna kuning saja yang menyala. Sesekali warga yang menyeberang pun ragu-ragu karena takut ada kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Apalagi traffic light itu mengalahkan kerusakan tepat di waktu warga Muslim Ambon akan menunaikan ibadah salat Jumat. Sehingga mobilisasi warga yang hendak menuju masjid di kawasan itu cukup padat. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab rusaknya traffic light. Tribunnews sebanyak 450 personil gabungan siap diterjunkan untuk operasi ketupat 2022 di Namlea, Pulau Buru. Kepolisian Resort Pulau Buru telah selesai gelar apel pasukan dalam rangka pengamanan operasi ketupat jelang dan sesudah Lebaran Idul Fitri. Apel pasukan yang dilaksanakan di lapangan upacara Mapolres Pulau Buru itu dipimpin langsung Kapolres AKBP Egya Febri Kusuma Wiatmaja, Jumat 22 April 2022. Kapolres Egya saat diwawancarai mengatakan dengan adanya personil gabungan, langkah-langkah pencegahan secara kolaboratif dapat dilakukan. Sebanyak 450 personil gabungan akan diterjunkan dalam operasi ketupat 2022 di Namlea, Kabupaten Buru. Katanya akan dibangun sejumlah pos pengamanan untuk mendukung operasi tersebut. Operasi ketupat sendiri mulai dilaksanakan pada 28 April 2022 atau pekan depan. Menurutnya dengan adanya personil gabungan langkah-langkah pencegahan secara kolaboratif dapat dilakukan.
Ia menyebutkan target operandi dilaksanakan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Ketupat Salawaku 2022 kita akan menerjunkan 450 personil gabungan, yaitu dari Polri, Polres, kemudian dari Kodi, dari Kompi Kabaresi, Kompi Brimob, dan instansi-instansi terkait lainnya, bahkan ada Basarnas, BMKG dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan yang kolaboratif, kira-kira begitu. Ya Pak, boleh tahu untuk operasi ketupat ini dilaksanakan berapa lama Pak? Kita akan melaksanakan ini 7 hari, selama 7 hari kita melaksanakan. Untuk mulai dari hari ini, dari sebentar atau gimana? Nanti mulai tanggal 8 ya? 28, tanggal 28 sampai tanggal 6 atau 9? 9. Areal mana saja yang jadi target operasi? Area yang akan jadi target seluruh wilayah Pulau Buru, Polres Pulau Buru. Tribunnews Ditjen Bina Marga dan Deputi 1 KSP tinjau lokasi terdampak pembangunan Bendungan Wayapo. Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Satrio Sugeng Prayitno dan Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan KSP Bidang Infrastruktur Energi dan Investasi Febri Calvin Tetelepta meninjau proyek strategis nasional di Kabupaten Buru Kamis 21 April 2022 kemarin. PSN yang ditinjau diantaranya Bendungan Wayapo, relokasi jalan dan jembatan lintas Namlea Kabupaten Buru dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Pejabat pembuat komitmen PPK Balai Jalan Nasional Reza Latukonsina mengatakan kegiatan tersebut untuk meninjau relokasi jalan dan sejumlah jembatan yang nantinya tergenang akibat pembangunan Bendungan Wayapo. Ia menjelaskan relokasi jalan dan pembangunan jembatan tersebut telah disepakati oleh Deputi 1 KSP dan meminta secepatnya bisa dilaksanakan. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri tenaga ahli utama Kedeputian 1 KSP Halson Sagiaan, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Marfa Ranla Ibnu. Kemudian ada juga Kepala Balai BPJN Maluku John Damanik, Kasatker BPJN Maluku Ulwan Talah Ohu, Kasatker P2JN Maluku Teguh Wiono, serta pejabat pembuat komitmen Balai Wilayah Sungai Maluku Albi Hasidungun Raja Guguk dan pejabat pembuat komitmen Balai Jalan Nasional Reza Latukonsina. Karena yang kita akan bahas nanti Pak, tapi secara tambang aja di sini. Di sini ada 3 jembatan dan jalan sejauh 1,5 yang eksekutif. Ya. Perluas ilmu pengetahuan, puluhan siswa SD Negeri 86 Galala Ambon berkunjung ke PSB Unpati. Pusat Studi Bahasa atau PSB Universitas Patimura Ambon menerima kunjungan belajar puluhan siswa-siswi SD Negeri 86 Galala Jumat 22 April 2022. Setidaknya 73 siswa-siswi dari kelas 1 hingga kelas 6 diberikan kesempatan untuk mengenal seperti apa PSB dan pojok bahasa apa saja yang ada di PSB tersebut. Kepala PSB Unpati Maria Marta Niki Julu menyebutkan pihaknya sangat terbuka kepada berbagai pihak yang ingin menjadikan PSB sebagai target kunjungan belajar seperti yang selama ini dilakukan. Meski kunjungan belajar kali ini merupakan yang pertama bagi pelajar level SD, namun dia mengaku menyiapkan model pembelajaran yang tepat sasaran. Karena prinsip mereka ketika anak-anak sudah menyatakan mereka ingin belajar sesuatu, mereka akan mengemasnya dengan proses pembelajaran bahasa.
Pantauan tribunambon.com di lapangan, para siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari siswa-siswi kelas 1 dan kelas 2. Kelompok 2 terdiri dari kelas 3 dan kelas 4. Dan terakhir kelompok 3 terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Mereka tiba di PSP Unpati sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Timur dan menunggu giliran untuk mengeksplor beberapa pojok bahasa di sana. Tak hanya siswa-siswi saja, mereka ditemani para guru dan wali murid. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mengunjungi pojok bahasa di PSP, yakni Friends Corner, America Corner, dan Aussie Banget Corner. Menurut Niki Yulu, anak-anak lebih mudah menangkap pembelajaran bahasa dengan metode visual, dilengkapi dengan para volunteer yang berpengalaman dari masing-masing corner. Lanjut dia, para siswi terlihat sangat menikmati proses belajar. Dia berharap akan ada kunjungan-kunjungan serupa di kemudian hari dan menjalin kolaborasi yang positif untuk meningkatkan kemampuan siswa. Karena prinsip kami bahwa ketika anak-anak sudah mau menyatakan interest mereka untuk belajar sesuatu, kita mengemasnya ada proses pembelajaran bahasa. Jadi overall tadi kita perhatikan bahwa mereka sangat antusias sekali. Cuma gaya belajar anak-anak itu mereka cepat belajar bahasa, mereka cepat tangkap. Tapi lalu yang menjadi interest itu soal ruangan juga. Jadi ketika masuk di ruangan yang ber-AC, ruangan yang ada LCD-nya, ada gambar-gambar, ada video, itu mereka duduk tenang dan melihat dan menikmati dan sampai mengatakan bahwa ibu ruangan begini boleh, bisa belajar langsung terus. Nah, dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan bahwa prinsipnya anak-anak SD itu pertama mereka cepat tangkap bahasa, tapi kemudian mereka belajar dengan cara visual, jadi melihat sesuatu cepat untuk mempengaruhi mereka. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 22 April 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.